Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Sam Rizky di mata kuliah kewirausahaan, dan hari ini kita akan membahas value proposition design, yang mana ini sebenarnya sudah kita bahas ya di sebelum UTS. Cuma kalau kemarin kita bahas punya orang lain, dan untuk yang sekarang kita akan coba bikin ide kita sendiri gitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman biar ketika membuat sebuah ide itu tidak hanya sebuah ide yang liar, tapi ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya gitu ya. Dan ini bukunya saya acu dari Strategizer, nanti bisa dicek di websitenya ya. Dan ini merupakan salah satu bagian dari BMC, Business Model Canvas, yang kemarin jadi UTS kemarin ya. Oke, basically inovasi itu ada dua. Yang pertama kemarin udah kita bahas ya. Yang pertama dari segi produk, kita mau bikin sebuah produk, inovasinya atau di prosesnya yang berubah. Jadi kita nggak bikin produk yang baru, tapi prosesnya yang kita rubah. Contoh, orang mau bikin tahu, orang bikin tempe, prosesnya pasti kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah, kita mau bikin sebuah inovasi yang baru, gimana biar bikin tempe ini biar lebih cepat atau tempenya lebih tahan lama, bisa kayak gitu ya. Itu prosesnya yang dirubah, tapi produknya sama gitu. Kalau produk innovation ini yang selama ini orang IT terlalu fokus dengan produk innovation, padahal proses aja juga bisa gitu ya. Dan di zaman sekarang inovasi ini kunci sukses. Jadi yang bedain perusahaan yang sukses dan enggak itu ya ada inovasi apa yang baru gitu ya. Untuk itu gimana bikin inovasi yang bagus? Inovasi yang bagus itu yang pertama harus bisa memahami pelanggan. Jadi kemarin di pertemuan sebelum tes itu udah kita bahas banyak sekali aplikasi ataupun startup itu yang membahas tentang fitur yang berbagai macam, tapi ketika di launching itu nggak laku karena ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, tidak sesuai dengan problemnya pelanggannya gitu ya. Yang kedua, tujuannya dengan FPC ini kita bisa memperbaiki jasa atau produk kita biar lebih sesuai, kembali lagi ujung-ujungnya adalah ke customer gitu ya. Oke, ini kemarin kita udah tahu ada business model canvas, yang mana di tengah itu adalah value proposition canvas gitu ya. Dan yang selanjutnya ada customer segment. Dan ini harus matching ya, harus fit, harus sesuai gitu ya. Dan di sini gimana biar sesuai, kita pakai namanya FPC yang kita bahas hari ini gitu ya. Ini ada dua hal sebenarnya, ada customer dan juga ada value. Mana yang duluan ya, kita harus lagi-lagi harus duluan di customernya dulu. Untuk itu nanti teman-teman mulai minggu ini itu akan melakukan wawancara ke target customernya dan nanya nih apa aja yang menjadi pain mereka, apa yang menjadi gainnya, kemudian kebutuhan mereka itu apa gitu ya. Baru nanti teman-teman baru bahas idenya apa gitu ya, harus fit, harus sesuai ya. Ini ya fitnya. Fit itu nanti ada 3 macam, tapi nanti kita akan bahas satu persatu aja, nggak apa-apa. Yang pertama itu teman-teman harus mengobservasi customer dulu, baru nanti meng-create sebuah value, menciptakan sebuah nilai. Tadi nilainya bisa 2 macam, bisa bikin produk yang baru atau prosesnya yang kita buat yang beda gitu ya. Oke, kita akan bahas customer segment atau bahasa Indonesia adalah profil konsumen. Jadi di profil ini menggambarkan banyak sekali ya. Sebenarnya yang pertama tugas pekerjaannya apa. Jadi kalau targetnya mahasiswa ya kerjanya apa sih sehari-hari, manfaatnya apa yang nggak bikin nyaman konsumen gitu ya. Dan ini ada pain, ada gain. Ini painnya ya, bikin mereka sedih gitu, ketidaknyamanan. Atau gain, apa sih yang bisa menambahkan benefit atau manfaat lebih dari yang mereka butuhkan dari sini, dari pekerjaannya. Nah, jadi di sini tugasnya apa, pekerjaannya apa, kemudian kalau di ketidaknyamanan tuh hal yang buruk, resiko, rintangan pada tugas tuh apa. Kalau kemarin kan di Gojek udah kita bahas ya, oh ternyata pangkalannya terlalu jauh kayak gitu-gitu ya, atau dia nggak transparan biayanya gitu. Dan di sini ada manfaat-manfaat yang bisa dicapai oleh konsumen dan yang ingin didapat. Jadi harapannya di situ. Dengan peta nilai atau value proposition-nya itu membahas tentang jasa dan produk yang dibangun pada nilai. Jadi contohnya kemarin kita bikin Gojek, kalau mau kuliner kita mau bikin sekarang kita mau bikin mie gacoan pedas gitu kan. Nah itu kan dia pakainya produk, atau mungkin jasa AI sekarang terjemahan gitu, atau mungkin jasa kayak Grammarly gitu ya. Oke,
Tapi di situ harus ada ini tadi, pereda penderitaan. Jadi kalau tadi itu ada permasalahan ketidaknyamanan, kalau ini tuh yang ngobatin. Sedangkan yang di sini ini menambahkan manfaatnya, penciptaan manfaat gitu ya. Nah, yang paling penting adalah memahami pelanggannya. Kebutuhannya apa sih? Kalau nggak ada kebutuhan, berarti ada nggak sih masalah yang ingin dipecahkan gitu ya. Kemudian ada pekerjaan yang ingin diselesaikan. Jadi dengan 3 hal ini, jadi teman-teman nanti ketika nanya ke orang, ke calon customer kalian, ya kalian akan nanyakan 3 hal ini. Kebutuhannya apa, masalahnya apa, dan pekerjaannya. Atau dibalik ya, pekerjaannya dulu, pekerjaannya apa sih yang ingin dikerjain. Kalau mungkin kuliner itu kan ada banyak ya. Contoh aja paling gampang, kuliner yang bentuknya nasi, ya berarti ini untuk sarapan gitu kan. Tapi ketika ini bentuknya jajanan pasar, ya berarti itu buat cemilan. Tapi juga ada yang makanan yang bentuknya di dalam kemasan. Oh, ini berarti untuk snack time gitu ya. Ini berarti kebutuhannya apa aja. Tapi ada masalah apa di situ? Oh, mungkin makanannya cepat basi. Atau mungkin kalau mungkin kria, bentuknya itu sofanya kurang menarik, atau mungkin sofanya nggak kuat gitu ya. Terus kebutuhannya apa? Oh, sofanya, kalau ini kita ngomongin kria ya, mungkin baju gitu. Baju itu berarti di fashion. Jadi kalau di fashion kebutuhannya apa? Oh, bajunya pengennya tebel tapi tetap fashion gitu ya. Karena dia ya hidup di daerah pegunungan gitu contohnya. Oke, kemudian customer job. Ini kita akan spesifik langsung di pekerjaannya itu apa gitu ya. Dari pekerjaan ini bisa dilihat, oh dia ternyata dari pekerjaannya dia pekerjaan rumah tangga gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sosial, penampilannya seperti apa. Jadi ada beberapa orang yang status sosialnya tinggi, jadi nggak peduli makanannya itu enak atau enggak, yang penting mereknya apik gitu. Nggak peduli mobilnya itu kayak gimana, yang penting mereknya itu benefit, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang orang nggak butuh merek, yang penting ini bisa kepake gitu ya. Kemudian emosionalnya gimana, merasa senang, aman kayak gitu. Kemudian kebutuhan dasarnya apa. Kalau HP ini kebutuhan dasarnya komunikasi gitu ya. Jadi ini harus diperkuat, diperjelas. Pain, ketidaknyamanan, itu adalah hasil yang buruk atau resiko, bisa juga hambatan yang terjadi. Apa yang bikin mereka frustasi dengan, contoh kita mau bahas tentang game gitu ya, game edukasi. Apa sih yang bikin frustasi orang-orang itu main game? Jadi ini harus jelas. Kalau game edukasi berarti frustasinya anak-anak itu terlalu lama nonton gamenya, atau mungkin mereka tuh malas banget belajar. Itu frustasi dari orang tua. Meskipun gamenya untuk anak-anak, tapi kan yang frustasi itu orang tuanya gitu ya. Kemudian ada situasi dan biaya yang tidak diinginkan. Nah ini ternyata gimana model bisnisnya gamenya itu, mungkin karena banyak iklan macam-macam, mending bayar sekali tapi nggak ada iklan contohnya gitu ya. Atau mungkin kalau fashion tadi kinerjanya kayak gimana. Oke, fashionnya gambarnya bagus tapi sayangnya bahannya panas, jadinya gampang keringetan nah kayak gitu ya. Kemudian resikonya apa secara finansial, secara teknikal, dan juga sosial. Jangan sampai ketika kita bikin produk fashion tapi malah gambar-gambarnya itu rasisme atau radikal, itu malah jadinya jadi sebuah resiko. Oke, kemudian ini yang perlu dijawab. Jadi pelanggannya itu kayak gimana? Apa yang bikin mereka nggak senang? Oh, karena mereka nggak nyaman pergi ke toko, atau mungkin akses ke tokonya sulit, kemasannya terlalu sederhana, atau mungkin terlalu jelek, malah akhirnya barangnya rusak gitu ya. Atau pelayanannya buruk. Bisa spesifik kayak gini ya teman-teman ya. Ini yang tidak senang. Atau mungkin tidak puas. Tidak puas tuh karena apa? Fiturnya yang kurang, atau tidak berfungsi semestinya. Yang harusnya dia beli sofa untuk duduk, malah sofanya bolong di tengahnya, kita nggak bisa duduk gitu ya. Atau mungkin meja komputer, yang kenapa sekarang ada yang sudah elektrik naik turun, itu karena pengennya berfungsi semaksimal mungkin. Jangan sampai kita beli meja komputer malah mejanya nggak cukup gitu kan, atau mejanya terlalu rendah, akhirnya nggak bisa dipakai gitu ya. Terus apa? Ketidakpuasan pelanggan terhadap bisnis Anda. Contohnya kehilangan pelanggan, penurunan, kalah bersaing. Nah ini bisa ngefek juga ke bisnisnya. Kemudian manfaatnya apa aja? Jadi dari manfaat ini bisa dilihat beberapa. Yang pertama, harapannya apa sih? Ataukah kalau kita contohnya mau bisnis hijab gitu ya, hijabnya itu pinginnya apa, harapannya apa? Oh, dengan pakai hijab ini aku bisa barengan loh dengan satu keluarga, jadi modelnya kayak sarimbit gitu ya, satu keluarga sama semua. Atau aku dengan belanja di sini aku pinginnya bisa lebih hemat,
atau dengan di situ oh aku jadi kelihatan lebih cantik nih dengan pakai hijab itu gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi belum tentu barang yang murah dan banyak itu selalu bagus. Ada beberapa segmen yang menengah ke atas tuh malah barangnya itu yang penting mahal gitu ya, tapi dia beli mahal tapi belinya tahan lama gitu. Jangan sampai kayak contoh kita mau beli laptop, oke laptop ada yang 3 juta gitu ya, tapi ternyata dia sering rusak. Nah mendingan kita laptopnya agak mahal 10 juta tapi bisa dipakai 10 tahun gitu ya. Itu contoh-contoh kayak gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman selalu mikirnya pengen bikin produk, bikin sebuah jasa yang murah dan banyak gitu ya. Nggak selalu kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lihat aja merek-merek kayak Apple, kemudian ada Gucci kalau di fashion ya. Kemudian kalau di Kria banyak banget yang kita bahas meja aja ada yang 10 juta juga banyak gitu kalau kita lihat ke Informa gitu ya. Apa penghematan yang perlu diperoleh membuat pelanggan merasa senang? Ini tadi gennya ya. Kalau contoh kita di Informa atau di Matahari gitu, belanja di Matahari aja itu kan dapat voucher. Vouchernya habis cuma di 3 hari ini dan hanya boleh digunakan dengan semua baju atau barang yang ada logo birunya kayak gitu. Itu bikin mereka senang, biar mereka belanja lagi dan belanja lagi. Harapannya apa setelah dipenuhi? Jadi biasanya ini tingkat kualitasnya, garansinya gimana? Kalau kita beli di Informa contohnya, kita dapat garansi setahun gitu ya. Kemudian kita dapat poin yang bisa diakumulasi jadi pembayaran gitu. Itu malah jadi kayak currency baru gitu ya, mata uang baru dengan poin-poin itu. Gimana membuat pelanggan Anda merasa lebih senang? Oh ternyata fitur khususnya ada yang baru gitu, meskipun ini cuma AC biasa tapi AC-nya bisa mati sendiri. Oh AC-nya bisa ada fitur penghemat daya listrik gitu ya. Pelanggan yang Anda cari itu apa yang pelanggan? Apakah desainnya yang bagus, garansinya, atau sesuatu yang unik? Nah ini yang perlu teman-teman lakukan nanti ya. Jadi teman-teman itu akan melakukan 2 kali. Yang pertama adalah kalian akan diskusi dengan teman-teman kalian sendiri, satu kelompok ya, satu tim, di ngobrol aja, kira-kira dipilih aja mau fashion, mau Kria, mau game, atau mau animasi, terserah gitu ya. Nanti akan saya jelasin di slide paling akhir. Dan di situ teman-teman coba bikin asumsi gitu ya. Oh apa sih yang dipingin orang dari makanan? Contohnya makanan kalian mau bikin donat gitu ya, donat pedes. Nah itu kan harus dicari dulu jobnya itu apa sih. Oh jobnya orang pecinta pedes, orang nggak mau makan pedes tapi nggak mau yang nasi gitu. Kalian tulis aja semuanya, kemudian setelah ditulis baru kalian bikin prioritas. Oh ternyata mana sih yang lebih memungkinkan gitu ya. Terus di sini bagian pain, bagian yang rasa sakit tadi, ketidaknyamanan tadi, itu juga ditulis apa sih yang bikin mereka nggak mau beli makanan pedas. Oh mungkin sambelnya tidak bisa di ini ya, di otak-atik, atau mungkin banyak hal yang akhirnya antri dan macam-macam. Itu ditulis aja tapi diprioritaskan mana yang paling penting dan mana yang nggak penting gitu ya. Paling nggak penting ditaruh bawah, paling penting taruh atas. Kemudian gain, apa yang bikin mereka happy gitu ya, itu dibuat ranking. Akhirnya nanti akan ketahuan nih apa sih yang diinginkan oleh customer, kebutuhannya apa yang bikin mereka nggak happy, dan apa yang bikin mereka happy. Nanti ketahuan di sini ya. Setelah itu, nah ini baru tujuan memvisualisasikan apa yang dihadapi oleh ini secara singkat. Jadi tadi harus dipilih segmen pelanggannya. Apakah ini ibu-ibu, apakah ini mahasiswa, apakah ini anak SMP, harus spesifik. Jangan sampai nulis ini untuk umum segalanya gitu ya. Kemudian diidentifikasinya, pekerjaannya apa, dan ketidaknyamanan apa, terus keuntungannya atau benefit tadi ya, manfaatnya apa, baru diprioritaskan. Dengan begitu nanti teman-teman akan tahu data kondisi pelanggan yang ingin dicapai. Inilah prioritasnya tadi. Nanti ditulis saja 3 aja yang paling dengan prioritas yang tertinggi tadi ya. Kalian udah bikin prioritas. Jadi teman-teman tadi bisa bikin ide, kalau kelompoknya ada 5 atau 3 ya, masing-masing orang bikin nulis 3 sampai 5 5 ide di masing-masing ini pekerjaan, pain dan gain, kemudian kalian bikin prioritas gitu ya. Akhirnya dipilih cuma 3 aja, gak apa-apa. Nah setelah tahu pelanggannya kayak gimana, sekarang kita akan fokus di value proposition, yaitu kombinasi produk dan jasa.
Jadi produk dan jasa ini ada yang bentuknya tangible. Tangible itu yang bisa dipegang gitu ya, barang diproduksi oleh pabrik. Contohnya adalah ini ya tadi, donat, kemudian baju, meja, sofa, itu tuh yang bisa dipegang. Tapi ada juga yang bentuknya digital atau virtual. Kalau teman-teman bikin game yang online atau game yang digital atau game web based, itu berarti digital. Ada juga yang intangible. Intangible tuh nggak bisa dipegang, dan bentuknya itu adalah, contohnya adalah hak cipta, paten, merek kayak gitu ya, dan juga finansial kayak gitu ya. Ini pain reliever. Jadi kalau tadi kita udah nemu ketidaknyamanan, ini adalah obatnya. Gimana caranya bisa mengeliminasi atau minimal mengurangi ya emosi negatif yang ada. Oh, tadi ternyata fiturnya nggak lengkap, jadi kita tambahi fiturnya gitu. Oh, ternyata tadi pedesnya tidak bisa disesuaikan, jadi kita sekarang nambahi pedesnya bisa disesuaikan. Contohnya gitu. Sedangkan ini menciptakan manfaat. Oh, tadi manfaatnya mereka pinginnya ada asuransi, ya udah kita berarti tambahi asuransi. Oh, ternyata mereka pinginnya diskon, mereka pinginnya ada voucher, kita kasih voucher, tapi terbatas dengan waktu tertentu dan juga nominal tertentu. Itu yang dilakukan oleh Tokopedia, Shopee kayak sekarang nih ada di 77 hari ini banget ya. Itu 7 bulan 7 itu biasanya mereka akan bikin 6 bulan 6 gitu, akan bikin diskon besar-besaran gitu ya. Itu fungsinya apa ya? Biar rame gitu ya. Nah, ini juga gitu. Dan nanti akan bikin ide dengan teman-teman, satu tim dulu ya. Kemudian cari kira-kira produknya mau apa nih untuk bisa memenuhi kebutuhan si customer tadi. Kemudian apa yang bisa menyembuhkan atau mengurangi atau meminimalisir ketidaknyamanan ke customer tadi. Dan yang terakhir nanti ininya, ini salah, ini seharusnya yang satu adalah gain, apa yang bikin gainnya, manfaat apa yang bisa menjadi kelebihan dari produk atau jasa kalian kayak gitu ya. Kemudian ini tadi ini kayak gini ya kurang lebih buat daftar produk dan jasa. Jadi belum tentu satu ide itu cocok, jadi kalian bikin ide sebanyak-banyaknya tapi dibikin prioritas akhirnya ya, didiskusikan. Gimana cara itu bisa pakai voting, bisa dengan ngobrol, dengan mufakat boleh ya. Intinya kalian harus pakai sticky note gitu boleh, atau mau pakai model Jamboard atau pakai Figma juga boleh gitu ya. Habis bikin daftar, kemudian bikin ketidaknyamanan, terus yang manfaatnya apa, baru bikin prioritas. Akhirnya jadilah ini value proposition map-nya udah ketahuan. Tadi saya udah bilang 3 aja nggak apa-apa. Dari sekian banyak ide kalian cukup pilih 3-5 lah, nggak apa-apa ditulis. Nah, selanjutnya kita harus fit. Sesuai nggak sih gitu. Didapatkan ketika pelanggan merasa senang. Jadi ditabrakin ya. Ketika ini tadi kan customer-nya ngapain, disesuaikan dengan produk. Sesuai nggak gitu ya. Nyesuaiin masalah nggak gitu. Ini di sini ada pain, di sini ada pain reliever. Sesuai nggak gitu. Dan yang terakhir gain-nya apa, manfaatnya apa, kita kelebihannya sesuai nggak dengan itu. Bisa nggak Pak? Nggak sesuai, bisa. Karena yang pertama nanti ada on paper. Ini adalah problem solution fit. Kadang orang yang antri di nunggu lift contohnya, orang nunggu lift itu biasanya sebel ya. Waduh, males banget. Itu kan kelihatannya masalah, padahal belum tentu itu masalahnya gitu. Yang bikin masalah itu bukan liftnya yang harus diganti, tapi karena orang itu paling males nunggu lift yang lama. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya berarti tadi kan problemnya ada ya, problemnya orang-orang itu males nunggu lift yang kelamaan. Solusinya bukan ganti lift dong. Solusinya di liftnya itu kita kasih layar, kita kasih cermin, kita kasih desain kayak gitu. Tapi apakah itu sesuai? Nah, itu perlu diujikan dulu gitu ya. Oh, ternyata problemnya ini solusinya A itu belum cocok. Tapi ketika B dan C itu ternyata cocok gitu ya. Habis itu baru nanti ketika produk kita sudah oke, baru kita bikin prototipe, kemudian kita lempar ke pasar. Kalau pasarnya ternyata oke, ada kok produk yang mirip kayak gini dan masyarakatnya mau bayar, ya berarti itu cocok. Yang terakhir bisnis model. Oke, masyarakatnya mau beli nih, tapi model bisnisnya nyesuaiin di sini nggak gitu. Kita balik modal nggak, atau malah untung atau rugi nggak, itu ada di business model fit. Tapi nggak apa teman-teman, kita sekarang akan fokus di yang problem solution fit dulu ya. Sesuai nggak masalah dengan solusi yang kita berikan. Nah, ini contohnya.
Oke, ini sudah sesuai, tapi ternyata ada beberapa hal di bagian paint ini nggak sesuai. Ada yang di bagian pekerjaan ini nggak sesuai, atau di gen nggak sesuai. Ya ini berarti bisa kita kurangi gitu ya. Yang penting sebisa mungkin yang ada di value sini ini menyelesaikan masalah yang ada di sini. Kita nggak bakal nyelesain semua masalah ya. Pasti kita akan ada bikin prioritas utama yang akan kita selesaikan masalahnya. Ini adalah template-nya, nanti teman-teman bisa download di Strategizer atau kalian bikin sendiri aja kayak gini, nanti ini akan dipresentasikan ya. Basically cuma gini aja tugasnya, cuma saya nggak mau cuma gini aja, tapi kalian akan melakukan proses-proses yang panjang. Jadi nanti kalian akan melakukan interview. Jadi pertama tadi kan kalian bikin asumsi dulu ya, hipotesa dulu dengan tim. Setelah itu kalian coba interview, satu orang itu menginterview 3 orang calon customernya, kemudian kalian bikin kayak tadi, ditulis dulu semuanya, kemudian bikin skala prioritas, dan akhirnya jadilah tugas yang tadi. Jadi FPC-nya itu kalian bikin 2, yang satu versi kalian, yang satunya versi hasil wawancara kalian dengan calon customernya gitu. Pak, kalau calon customer anak SD gimana ya? Kalian wawancara sama anak SD gitu ya. Pak, kalau customernya itu pelanggan orang-orang yang beli di pasar ya, kalian ke pasar lah, harus terjun ke sana gitu ya. Nah ini tentukan satu customer profile dan satu bidang. Satu bidang itu karena harus milih mau kuliner, fashion, kriya, aplikasi atau game. Ini saya ngambil dari AKI ya, Apresiasi Kreasi Indonesia yang ada di Kemenparekraf. Jadi kalian pilih aja salah satu. Kemudian customer profile itu semakin detail semakin bagus. Ini kayak tugas UTS, silahkan dilihat. Dia tinggalnya di desa apa di kota, usianya berapa, kerjaannya apa, itu harus spesifik. Gak bisa untuk semua kalangan. Kalau semua kalangan udah pasti nilainya jelek ya. Nah ini contohnya customer profile. Ibu rumah tangga yang hidup di perkotaan, usianya sekian. Bidangnya saya akan bikin aplikasi pembelajaran. Nah gitu, aplikasi berarti di sini gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, kita bikin hipotesa dengan tim ya. Oh, customer profile-nya kayak gimana gitu. Customer profile tadi isinya ada 3. Berarti dia kebutuhannya apa, pain-nya apa, gain-nya apa. Value map itu akhirnya kita punya ide apa, pain reliever-nya apa, gain-nya apa gitu ya. Setelah ini baru nomor 3 kita lakukan voting nih. Oh, ternyata dari 15 ide-ide kita hanya fokus ke 3-5 aja. Tuliskan di value proposition canvas tadi. Setelah itu baru kalian melakukan wawancara menjadi ke 10 orang calon pengguna. Jadi ini asumsinya kalau kalian kelompoknya cuma 3 ya, berarti setiap orang masing-masing 3 ada 9, ini anggap aja 10 gitu ya. Tapi kalau kalian ada 5 ya gampangnya itu 3 kali 5, berarti ada 15 orang calon pengguna. Dan lakukan voting tuh hasil wawancaranya tadi, ternyata orang paling butuh yang di mana sih, terus fiturnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh mereka. Nah nanti kalian cross check tuh bener nggak sih yang kalian bikin hipotesanya dengan yang kalian validasi hipotesa tadi ke calon customer, bener nggak? Bisa jadi bener, bisa jadi enggak ya. Kemudian lakukan problem solution fit, sesuai nggak hipotesa dengan wawancara, dan akhirnya tuliskan insight-nya. Teruskan pendapat kalian. Oh berarti saya mau bikin ide ini pak, gitu ya. Kenapa? Karena bentuknya ini, karena kebutuhannya ini. Dan itu semua ditulis dalam bentuk slide, nanti akan dipresentasikan dalam pertemuan selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerjain semuanya, dan endingnya memang di mata kuliah ini minimal banget kalian punya ide. Jadi harapannya kalian sudah bisa jalan running ya bisnisnya. Tapi untuk sekarang di pertemuan ini kalian hanya fokus di ide yang sudah tervalidasi. Nanti referensinya bisa dilihat di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan jika ada jarum yang patah maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.